Halo pemirsa News TV, jumpa lagi bersama saya Gali Wahyudi di Gali Talk Show. Dan hari ini saya kedatangan seorang selebgram, influencer, MC, stand up comedian, komik ya saya sebutnya, bintang film, artis, apalagi sebutannya. Banyak sekali yang dilekatkan ke sosok seorang pria yang berada di samping saya. Dan hari ini kita di studio bersama Gali Talk Show sudah kehadiran Kamiludin. Oh, Halo. Kamiludin. Tapi nggak boleh salaman loh. Nggak boleh salaman gini aja. Beliau ini nama aslinya Kamiludin ya? Kamiludin ya. Betul ya? Betul. Ada cuma satu kata itu. Satu kata. Tapi kalau orang mungkin tidak terlalu mengenal atau tidak terlalu paham siapa Kamiludin. Iya. Tapi kalau disebutkan Kamil Onte. Ya. Inilah dia. Masya Tapi Allah. bukan kami yang satu lagi. Kamilon. Oke, cukup ya. Cukup. Itu dari nama dulu, Mm-mm. dari nama dulu. Mil, ini kenapa namanya Kamil Onte? Kamil Onte itu penjabarannya seperti ini. Jadi waktu kita kan tahu, ini dialek Melayu boleh ya? Boleh, Pak. Nah, jadi pada umumnya masyarakat di Desa Aranglimbung itu, biasa Kampung Arang saya sebut tuh, dialeknya itu Melayunya itu kalau Kamil itu berubah menjadi Kamel. Kamel gitu kan. Nah, Kamil kan bahasa Inggris. bahasa Inggrisnya kan onta. Onta. Nah, karena kita di sini dialek Melayu, A itu jadi onte. Nah, makanya kalau digabungkan bisa ambigu dua maknanya, Kamil Onte sama Kamilon. Gitu. Itu nama Twitter gue ya? Iya, itu nama Twitternya. Hoki itu. Oke lah ya. Hoki. Langsung hampir waktu buat langsung 6.000 dalam waktu 2 hari. Ya. Itu luar Gila. biasa. Dahsyat itu Twitter. Memulai karir, ini kan tadi di awal kita sempat sebut ya, banyak yang melekat, identitas yang melekat di Iya. seorang Kamil ini banyak nih. Seorang MC, seorang stand up comedian, kemudian seorang bintang film, Iya. kemudian juga konten kreator. Banyak sekali konten-konten yang sedang dibuat sekarang oleh Kamil dan kawan-kawan. Kamil ini sebenarnya pengen disebut sebagai apa? Pengen dikenal sebagai apa sih? Bintang film atau apa gitu, MC? Dikenal atau sebagai Kamil Onte aja. Kamil Onte. Karena bidang yang saya lakukan itu lebih dari satu gitu kan. Kalau untuk secara spesifik mungkin kayaknya kalau dibilang dulu memang stand up comedy yang membesarkan nama saya. Nah, sekarang kan kita kan tahu saya jarang stand up lagi gitu kan. Tapi banyak kegiatan yang saya lakukan. Makanya saya lebih senang dikenal dengan Kamil Onte ya. Kamil Onte. Karena Kamil Onte itu definisi banyak kayak tadi. Sebagai seorang entertainer berarti? Ya, entertainer. Udah berapa lama sih mulai dari sebagai seorang 2011. 2011? Ya. Sebelum itu aktivitasnya apa? Sebelum 2011 ini kan berarti mulai terjun ke dunia Ya, entertain di Kalimantan Barat. Ya. Sebelum itu? Sebelum 2011? Sebelum itu, Sebelum wah. menemukan jati diri sebagai seorang Kamil Onte ini. Kamil ini siapa? Nampak tilas gitu ya. Nah, kita balik mundur ke belakang. Balik mundur 2007 saya waktu tamat SMA langsung hijrah ke Jakarta. Mencoba peruntungan, mencari pengalaman dan juga belajar hidup. 2007? 2007. Itu kenapa di Jakarta? 2007 itu saya waktu itu langsung ke Taman Mini Indonesia Indah karena ada abang kandung saya. Dia udah berkiprah di dunia entertain di sana karena Taman Mini Indonesia Indah itu adalah gambaran miniatur rumah-rumah daerah yang ada di seluruh Indonesia. Anggaplah itu adalah miniatur Indonesia. Nah, gitu. Nah, jadi kawasan komplek itu ternyata ada beberapa kayak namanya Anjungan. Nah, di situ ada beberapa gitu di sini. Nah, nama di sana tuh kalau nama tempat rumah miniaturnya itu Anjungan. Anjungan Kalbar, Anjungan Jambi, Anjungan Bengkulu dan sebutannya. Jadi tempat. Nah, di situ waktu itu abang saya ngajak saya ke Anjungan Bengkulu, bukan di Anjungan Kalimantan Barat atau Kalbar. Nah, karena kedekatan emosional, waktu itu abang saya punya abang angkat, yaitu dia namanya Andi juga, Andi Prabu. Karena kan di Bengkulu ada sebuah kayak kepanggilan di sini kan kalau raja-raja itu kan Iya. Sarip atau Sultan gitu kan. Nah, kalau sana itu Prabu. Jadi namanya tuh Andi Prabu. Nah, dia lah yang ngajak abang saya ke Anjungan Bengkulu, kemudian bekerja di situ sebagai honorer. Honorer itu dia bidangnya itu dunia entertain juga. Jadi setiap ada event, gawai kantor, abang saya menjadi sebagai MC. Nah, jadi saya belajar. Akhirnya saya ngikut, saya belajar jadi kru, masang alat, masang lighting. Itu udah jadi kayak tim art lah gitu. Jadi mikul sound system, apa kerja kasar itu udah saya lakukan. Nah, berbekal pengalaman situ, saya ternyata kayaknya jadi MC keren gitu. Nah, tapi saya harus bisa mengolah kata seperti kayak MC yang pada umumnya kita tahu kayak di TV presenter ya kan, bagaimana dia membawa sebuah acara itu tertarik saya kan. Kemudian di acara live itu saya lihat abang saya itu menguasai panggung, saya senang gitu kan.
Nah ternyata kayaknya di sini nih. Nah akhirnya saya mulai mencoba bertahan hampir 1 tahun. Tidak lama saya ditimpa sakit. Sakit itu parah, tipes. Itu ya namanya Itu ngontrak. tahun 2007 akhir. 2007 akhir mau beralih ke 2008. Saya dikena sakit tipes. Sakit tipes itu ternyata memang kalau dapat sih jangan sampai terjadi lagi lah. Janganlah. Sakit tipes saya di kos sendiri, mau ke belakang susah, mau berdiri susah. Itu sakit tipesnya parah, akut. Nah, akhirnya abang saya waktu itu pergi ke Bandung, ada job di sana. Abang yang Prabu tadi ini, Andi Prabu, dia langsung curiga kan, ngapa 3 hari nggak ada ke Anjungan. Pergi ke rumah, ke kos. Rupanya betul, saya terkapar. Nggak ada yang rawat? Nggak ada yang rawat. Saya makan, nak makan sesuatu hanya air putih selama 3 hari. Siapa? Nggak ada, abang saya nggak ada. Saya kan memang kayak gimana ya? Udah pernah tidur sendiri, pola hidup sendiri, jadi survival itu udah ada lah. Udah dari SMA dulu memang. Gimana caranya bisa selamat dari minum air putih? Itu kan karena dekat dispenser. Dekat dispenser, jadi itulah saya tekan 1 galon tuh habis, dah saya nggak minum lagi. Pas 3 hari 1 galon. Disusul sama abang angkat itu tadi, Andi Prabu. Dia curiga kan, biasanya kan saya rutin tiap pagi. Jam 7 tuh udah pasti ada di sana. Karena kan pasti ada kegiatan. Pada saat itu kan belum ada pandemi gitu kan. Oh, kegiatan di Taman Mini Indonesia Indah itu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu padat, banyak pengunjung. Jadi kegiatan setiap Anjung itu banyak. Ada yang jual aksesoris, kebanyak kegiatan yang entertain juga jalan. Berarti seorang Kamil ini memulai perjalanannya tahun 2007, ya. Kemudian ke Jakarta. Jakarta, balik ke Pontianak. Balik lagi ke Pontianak. Balik Pontianak itu kenapa? Kenapa enggak fight dia atau coba untuk tetap bertahan di sana aja? Kenapa balik ke Pontianak? Nah, itulah hebatnya komunikasi saya sama ibu. Emak saya ini luar biasa. Dia punya feeling. Bagusnya kok balik. Akhirnya saya bilang, kenapa sih harus balik, Mak? Saya bilang. Saya kepalang tanggung, saya bilang. Saya sudah merasa nyaman dan saya sudah menemukan jati diri saya di sini. Saya bilang, bagus gue balik. Ternyata pilihan orang tua saya ternyata tepat. Saya balik, akhirnya dicarikan kerja. Nah, yang tadinya di ibu kota, sekarang di tempat jin buang anak itu, yaitu hutan belantara yang temannya hanya kawanan kera dan binatang-binatang lainnya. Saya kerja ekskavator. Iya. Alat berat nih. Alat berat. Serius. Membuka lahan sawit. Yang tadinya membuka lahan sawit di Kalimantan Barat ini orangnya. Itu. Jadi saya bekerja itu 4 tahun. Kalau yang di Jakarta itu berapa penghasilannya, tak? Penghasilan itu Pak, dulu waktu itu saya gaji honorer 1 bulan 1.500.000. Iya. Terus setelah jadi petugas nganokan buka lahan itu? Iya, pojok lahan itu jauh, 7 sampai 10 juta. Besar. Oke. Oke, kita tahan dulu ya. Nanti kita tanya lagi perjalanan seorang Kamil hingga akhirnya bisa menjadi seperti saat ini. Perjalanan tidak mudah. Mulai dari sakit, mulai dari harus hijrah ke Jakarta untuk mencoba peruntungan sebagai seorang entertainer ya. Kemudian akhirnya dipanggil balik oleh orang tua untuk berada di Kalimantan Barat. Kemudian akhirnya menemukan jalan menuju seorang Kamil Onte. Bertransformasi dari Kamiludin menjadi Kamil Onte. Kita akan tanya lagi setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show.